Selamat datang di materi persamaan diferensial, lecture yang ke-9, Addendum 1, Solusi Persamaan Diferensial menggunakan metode Bernoulli. Namun pada video kali ini, kita akan berfokus kepada contoh soal mengenai metode Bernoulli. Akan ada dua contoh soal yang akan kita bahas. Yang pertama, diberikan sebuah permasalahan diferensial, dy per dx dikurangi tan y per 1 plus x sama dengan 1 plus x eksponensial pangkat x sekant y. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa ternyata di sini tidak melulu y pangkat n. Bisa saja sekant atau len atau sin y begitu. Sehingga tetap yang harus kita bangun pertama kali adalah menghilangkan unsur y di sebelah kanan, ya. Namun karena di depan sini tidak ada unsur x seperti di contoh sebelumnya, sehingga kita hanya perlu menghilangkan y. Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan cos y. Kita tahu bahwa sekant y itu adalah seper cos y. Sehingga biar dia menjadi hilang, kita harus mengalih semua sisi dengan cos y. Sehingga didapatkan sebagai berikut. Cos y dy per dx dikurangi, karena tan itu adalah sin per cos, sehingga sin per cos dikali cos, hasilnya adalah tersisa sin y per 1 plus x sama dengan 1 plus x e pangkat x, ya. Jadi yang pertama, syarat pertama menghilangkan y dan memperhatikan unsur x di depan dy per dx sudah selesai. Kita sekarang ke unsur yang kedua, bahwa kita mengambil z. Z itu adalah selain px, ya. Kita tahu bahwa kalau ada negatif, maka negatif ikut px. Sehingga selain px yang tersisa adalah sin y. Sin y itulah yang kita misalkan dengan z. Kemudian kita turunkan, ya. Setiap selesai menambahkan variabel, kita harus menurunkan. Sehingga didapatkan dy per dx itu sama dengan cos y dy, dz per dx itu sama dengan cos y dy per dx. Ya, ini sebagai unsur yang ketiga, bahwa nantinya yang di depan ini cos y dy per dx pasti akan tergantikan oleh unsur z. Ya, pasti akan tergantikan. Setelah selesai berarti soal tadi sudah siap digunakan ke dalam algoritma linier, ya, ke dalam algoritma linier, sehingga didapatkan dz per dx minus sin y menjadi z, ya, per 1 plus x sama dengan 1 plus x eksponensial pangkat x. Lagi-lagi kalau metode linier yang sangat diperhatikan adalah menentukan px, ya, dan kita tahu kalau ternyata mengandung unsur negatif, maka negatifnya ikut px, ya. Sehingga px-nya adalah min seper 1 plus x. Kemudian kita melakukan integral untuk mencari alfa dan beta, ya. Alfanya didapatkan sehingga adalah len yang bawah, karena yang atas merupakan turunan dari yang bawah. Min 1 saya tarik ke depan, sehingga hanya 1 merupakan turunan dari x plus 1. Sehingga langsung menjadi minus len 1 plus x. Sehingga betanya adalah e pangkat a. Ya, seperti di video sebelumnya, sehingga didapatkan seper 1 plus x sebagai betanya. Kemudian, karena dalam metode Bernoulli ini kita mengganti unsur y dengan z, maka kedepannya selama mencari metode linier ini menggunakan unsur z, ya. Jadi y ini diganti dengan z, pun dengan dy per dx diganti menjadi dz per dx, sehingga hasilnya adalah z per betanya adalah 1 per 1 plus x, ya. Kemudian q-nya adalah 1 plus x e pangkat x dibagi beta, ya, dikali beta. Betanya adalah seper 1 plus x, sehingga 1 plus x-nya hilang menjadi 1.
Sehingga sisa integral adalah Z per 1 plus X sama dengan E pangkat X plus C. Kemudian kita substitusi ulang. Bahwa kita mengganti sin Y dengan Z, maka Z sekarang harus kita ganti dengan awalnya, yaitu sin Y. Sehingga didapatkan adalah sin Y per 1 plus X dikurangi E pangkat X sama dengan C. Jadi itu solusi Bernoulli, ya. Kita tentukan tadi, sebelum ke linear itu adalah 3 syarat tadi, Qx, kemudian penentuan Z, dan mengganti unsur di depan soal ini menjadi dz per dx, kemudian kita lakukan linear algorithm. Kemudian contoh berikutnya. Saya mempunyai x kuadrat dy ditambah y dalam kurung x plus y dx sama dengan 0. Tetap hanya ada 4 algoritma yang kita bangun. Kita harus construct, ya, membangun sedemikian rupa sehingga soal itu siap untuk dipakai ke dalam metode algoritma. Ada 3 syarat, ya. Yang pertama kita harus menghilangkan unsur Qx. Jadi soal ini harus dibentuk dulu, ya. Jadi soal ini harus dibentuk dulu menjadi dy per dx sehingga didapatkan sedemikian rupa, ya. Didapatkan sedemikian rupa sehingga biar unsur y ini hilang, ya. Jadi soal ini dulu itu harus dibentuk ke dalam dy per dx, ya. Jadi kalau dia masih linear seperti ini harus dibentuk ke dalam dy per dx. Kemudian ditentukan Qx-nya mana. Nah, di sini terdapat unsur y adalah y kuadrat. Sehingga harus hilang. Kedua sisi saya bagi dengan y kuadrat. Didapatkanlah seper y kuadrat dy per dx ditambah seper x y sama dengan min seper x kuadrat. Kemudian kita tentukan z-nya. Z itu adalah yang selain x, sehingga z-nya itu adalah seper y, ya. Kemudian kita turunkan sehingga didapatkan dz per dx itu sama dengan minus seper y kuadrat dy per dx, ya. Kita tahu pasti setelah penurunan dari z itu mestinya itu dia akan mirip, ya, bisa sama persis atau hanya selisih plus minus begitu. Kalau dia tidak mirip, pasti dia selisih plus minus karena yang unsur yang depan ini nantinya pasti akan tergantikan. Pasti akan tergantikan hanya dz per dx karena itu merupakan syarat untuk linear. Linear itu dia hanya boleh di depan tuh dy per dx, tidak boleh ada embel-embel apapun begitu, ya. Kemudian kita susun lagi. Soal menjadi demikian bahwa karena ini minus, ya, ada minus, ya. Biar dia positif maka semua saya kali minus, ya. Kita tahu bahwa di sini ini positif maka dia menjadi minus begitu. Di sini menjadi minus menjadi positif karena semua saya kali negatif, ya. Karena ada unsur negatif di sini. Sedangkan di awal sini tidak ada. Sehingga biar dia hilang saya kali semua dengan negatif. Yang awalnya positif menjadi negatif, yang awalnya negatif menjadi positif. Kemudian kita tentukan P-nya, bahwa P-nya itu adalah min seper X, ya. Min seper X negatifnya itu harus ikut Px-nya. Kemudian, ini sebagai pengingat saja, kita mencari alfa dan beta. Bahwa alfanya adalah integral min seper X. Hasilnya adalah min ln X, ya. Biasa, pasti ketemunya adalah ln begitu. Kalau karakteristik dari linear itu pasti nantinya ketemu ln begitu. Sehingga betanya itu pasti nanti eksponensial pangkat ln. Sehingga betanya adalah seper X, ya. Kemudian kita cari solusi akhir, ya. Di sini y-nya, y ini menjadi z, ya. Sehingga y beta atau z beta. Betanya adalah seper x sama dengan integral Qx-nya itu adalah seper x kuadrat. Betanya adalah seper x sehingga seper x pangkat 3. Integral dari seper x pangkat 3 adalah minus 1 per 2x kuadrat, ya, plus c. Kemudian kita substitusi ulang bahwa semua z harus kita ganti dengan seper y, ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk Bernoulli kita konstruk dulu sehingga dia siap untuk menjadi linear. Ada 3 syarat, ya. Bahwa Qx di sini hanya mengandung x tanpa y, tapi juga jangan lupa bahwa di sini dy per dx juga tidak boleh ada unsur x begitu. Ya. Yang kedua penentuan z-nya,
Dan yang ketiga, pasti yang depan sini itu ya, itu akan tergantikan dengan dz per dx. Kalau 3 syarat itu sudah terpenuhi, nah dia akan siap untuk metode linear seperti biasa. Dan jangan lupa di akhir untuk substitusi ulang bahwa kita tidak mempunyai z, kita hanya mempunyai x ya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.